balik keramaian pasar tradisional dan hiruk-pikuk kehidupan seorang pedagang sayur, ada kisah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pak Rudi, seorang pedagang sayur sederhana, menjalani hari seperti biasa, berkeliling kampung menjajakan dagangannya. Namun siapa sangka, perjalanan rutinnya kali ini membawanya ke sebuah tempat yang misterius, kampung goib bernama Lems Cafe. Di tempat itu, waktu seakan berhenti, dan keanehan demi keanehan mulai menguji keteguhan hati Pak Rudi. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini, dan bagaimana Pak Rudi bisa keluar dari tempat yang penuh teka-teki ini? Mari kita simak kisah selanjutnya di channel aku, Tara Capek. Pak Rudi seorang tukang sayur yang gigih, dikenal tidak pernah menyerah meskipun cuaca atau waktu tidak bersahabat. Suatu malam hujan baru saja reda ketika ia menyadari bahwa dagangannya belum habis. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tetapi ia memutuskan untuk mencoba keberuntungan ke kampung yang belum pernah ia datangi. Di ujung desa ia menemukan jalan kecil yang jarang dilewati. Jalannya gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan di sela-sela ranting pohon. Meski ragu, ia memutuskan untuk terus melaju dengan motor gerobaknya, membayangkan beberapa pelanggan yang mungkin membutuhkan sayur segar di malam itu. Setelah menempuh jalan berbatu selama beberapa menit, ia tiba di sebuah kampung yang tampak aneh. Kampung itu terlihat hidup dengan banyak warga yang berkumpul meskipun malam sudah larut. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Rudi berdiri. Suasana kampung itu terasa terlalu tenang dan udara di sana lebih dingin dari biasanya. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari kayu tua, seperti peninggalan zaman dulu. Lampu-lampu minyak menerangi jalanan, memberikan nuansa kuno yang mencekam. Warga kampung itu berpakaian serba tradisional, dengan kebaya dan kain batik. Anehnya, semua mata warga menatap Pak Rudi seolah-olah sudah menunggunya. "Pak, jualan sayur ya? Ayo sini mampir," ujar seorang wanita muda dengan suara halus namun datar. Wajahnya cantik tetapi terlalu pucat, seperti tidak memiliki darah di tubuhnya. Pak Rudi ragu, tetapi ia berpikir mungkin ini hanya kebetulan kampung terpencil. Ia mulai menggelar dagangannya. Anehnya, dagangannya laku keras. Warga berkerumun dengan wajah tanpa ekspresi, membayar menggunakan koin emas yang bersinar di bawah lampu minyak. Pak Rudi senang, meskipun hatinya tidak bisa menghilangkan rasa ganjil di kampung itu. Ketika dagangannya habis, seorang lelaki tua yang tampak sebagai pemimpin kampung menghampirinya. Lelaki itu memiliki mata yang cekung dalam, dengan senyum tipis yang membuat Pak Rudi merasa tidak nyaman. "Pak, terima kasih sudah datang ke kampung kami. Tapi ingat, ketika Anda keluar dari sini, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang Anda dengar atau rasakan," katanya dengan nada tegas. Pak Rudi mengangguk. Meskipun tubuhnya mulai gemetar, ia segera menaiki motornya dan meninggalkan kampung itu. Namun semakin jauh ia pergi, suasana semakin mencekam. Jalan yang tadinya lebar mulai menyempit, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seperti bergerak mendekat. Lalu terdengar suara langkah kaki di belakangnya, pelan tapi jelas. Disusul suara tawa perempuan yang melengking, lalu terhenti mendadak. Pak Rudi mengingat pesan lelaki tua tadi, tetapi rasa takutnya semakin memuncak. Apalagi kini ia merasa ada sesuatu yang duduk di belakangnya. Napas dingin terasa di tengkuknya, dan ia merasakan beban berat di motornya. "Tidak usah buru-buru, Pak. Aku ikut ya," bisik suara perempuan di telinganya. Pak Rudi hampir kehilangan kendali motornya, tetapi ia tetap terus melaju, membaca doa dengan suara gemetar.
Namun rasa penasarannya menang. Ia menoleh ke belakang. Saat itu darahnya terasa berhenti mengalir. Wanita yang tadi membeli sayur, kini ia duduk di belakangnya. Dengan wajah hancur, matanya hanya rongga hitam yang meneteskan darah, dan senyumnya melebar hingga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi tajam, bajunya yang compang-camping, dan tangannya yang pucat mencengkram bahunya dengan kuku panjang yang dingin seperti es. Pak Rudi berteriak sekeras-kerasnya dan langsung mempercepat motornya. Tawa perempuan itu semakin keras, bergema di seluruh hutan. Ketika akhirnya ia melihat cahaya lampu jalan di kejauhan, suara tawa itu tiba-tiba menghilang. Ia berhenti di tepi jalan. Tubuhnya gemetar hebat dan menyadari ia sudah keluar dari jalan itu. Namun ketika ia melihat dagangannya, ia terkejut. Koin emas yang ia dapatkan berubah menjadi batu dan daun kering. Bau busuk menusuk hidungnya. Keesokan harinya saat ia menceritakan pengalamannya kepada warga desa, mereka hanya menggeleng. "Pak Rudi, jalan itu bukan jalan biasa. Sudah banyak cerita orang kesasar ke kampung gaib itu. Untung Bapak bisa keluar. Kalau sampai terlambat, mungkin Bapak sudah jadi salah satu penghuni mereka." Sejak malam itu, Pak Rudi bersumpah tidak akan pernah berjualan hingga larut malam lagi. Ia tahu ada dunia lain yang tidak boleh ia ganggu, apalagi coba memasukinya. Namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Pak Rudi mencoba mencari jalan yang tadi ia lewati, tetapi keesokan harinya jalan itu sudah tidak ada. Warga desa mengatakan, "Pak, kampung itu memang kampung gaib. Orang-orang yang pernah ke sana biasanya tidak pernah kembali, atau kalaupun kembali mereka hilang akal." Namun berbeda dengan cerita orang lain. Pak Rudi merasa ia diberi kesempatan untuk pulang. Malam itu ketika ia tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan yang tampak seperti kepala kampung datang menemuinya. "Pak Rudi, kau beruntung bisa kembali. Tapi ingat, jangan pernah mendekati jalan itu lagi. Jika kau melanggar, kau tidak akan selamat untuk kedua kalinya." Pak Rudi terbangun dengan napas memburu. Ia melihat ada daun kering di dekat kasurnya, persis seperti yang ia temukan di gerobaknya. Sejak saat itu, ia berhenti berjualan hingga larut malam. Kampung itu menjadi pelajaran baginya bahwa ada dunia lain yang tak boleh diganggu. Terkadang keselamatan datang dari ketaatan kepada peringatan. Kisah Pak Rudi menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, tempat-tempat yang tidak boleh disentuh, dan pesan-pesan yang harus dipatuhi. Dalam setiap perjalanan, terkadang keberanian bukan hanya soal maju ke depan, tetapi juga soal menahan diri untuk tidak melanggar peringatan. Pak Rudi beruntung masih bisa kembali ke dunia nyata. Tetapi tidak semua yang tersesat di kampung gaib seberuntung dirinya. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam, mengikuti intuisi, dan tidak terlalu penasaran dengan hal-hal yang berada di luar nalar kita. Sebab rasa ingin tahu yang salah arah bisa membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah bisa ia kembalikan. Jadi gimana menurut kalian kisah Pak Rudi ini? Kampung gaib yang misterius selalu menyimpan pelajaran bahwa ada hal-hal dunia ini yang sebaiknya tidak kita usik. Jangan lupa kalau kalian ada pengalaman seram atau cerita menarik, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya, hanya ada di channel aku, Tara Syafe.